Diceritakan pada zaman dahulu di tanah Sumatera, terdapat sebuah kerajaan yang besar dan makmur. Kerajaan tersebut dinamakan Kerajaan Pamuncak Tiga Kaum. Kerajaan Pamuncak Tiga Kaum dipimpin oleh 3 orang bersaudara sekaligus. Mereka adalah Pamuncak Rencong Talang, Pamuncak Tanjung Seri, dan Pamuncak Kota Tapus. Seperti hari biasanya, rakyat di kerajaan ini bercocok tanam, hingga akhirnya tiba waktu panen mereka mendapat hasil yang melimpah. Rakyat yang berpanen ini adalah penduduk di bawah pimpinan Pamuncak Rencong Talang. Rakyat pun melapor pada sang pimpinan. Pamuncak Rencong Talang senang. Ia pun memerintahkan rakyatnya untuk bersiap-siap mengadakan pesta rakyat besar-besaran itu. Pamuncak Rencong Talang mengundang semua orang di kerajaan 3 kaum tersebut, termasuk 2 saudaranya Pamuncak Tanjung Seri dan Pamuncak Kota Tapus. Sayangnya, ketika waktunya hari pesta panen, Pamuncak Rencong Talang tidak bisa menghadiri acaranya sendiri karena ada pekerjaan lain yang harus segera diselesaikan. Maka dari itu, Pamuncak Rencong Talang memerintahkan istri dan anak gadisnya yang cantik untuk menggantikannya memimpin pesta tersebut. Disebutkan bahwa pesta panen di kerajaan 3 kaum tersebut diadakan selama 3 hari 3 malam. Pesta panen dimulai dengan meriahnya. Selama pesta di hari pertama dan hari kedua semuanya berjalan dengan ramai dan lancar. Semua kalangan orang yang hadir berbahagia. Di hari terakhir, keluarlah istri dan anak gadis Pamuncak Rencong Talang untuk ikut meramaikan pesta ke tengah-tengah pemuda semua kalangan. Cantikan Tuan Putri sangat mempesona, sehingga menjadi buah bibir dan incaran para pemuda. Istri Pamuncak Rencong Talang dan Tuan Putri ikut berpesta dengan senangnya, hingga tak terasa waktu sudah larut malam. Sang ibu sadar akan itu dan mengajak Tuan Putri untuk pulang dan menyudahi pesta rakyat tersebut. Namun, ajakan sang ibu tidak diindahkan oleh Tuan Putri dan mengabaikannya. Ia terus menghindarinya dan berbicara dengan para pemuda yang sedang mendekatinya. Salah satu dari gerombolan pemuda itu menyadari ibu Tuan Putri yang terus membuntuti dan mengganggunya. Namun, sang Tuan Putri malah menyakiti sang ibu dengan mengatakan bahwa ia merupakan pelayannya saja. Sang ibu yang mendengar perkataan yang buruk itu seketika sakit hatinya. Ia ingin sekali mengutuk perkataan anak satu-satunya tersebut. Keesokan harinya saat pesta panen selesai, semua orang pulang ke rumahnya masing-masing, termasuk istri dan anak gadis Pamuncak Rencong Talang. Rombongan keluarga kerajaan itu berjalan bersama-sama dan tibalah mereka di daerah antara Pulau Sangkar dan Lolo. Area sekitar itu dikenal dengan tanah berlumpur yang terdapat banyak rawa-rawa dan tanah basah lainnya. Di sepanjang jalan dari kampung tempat pesta itu, sang istri alias ibu dari Tuan Putri terus bersedih hati memikirkan perkataan buruk yang dikatakan anaknya semalam. Perkataan tersebut menyayat hatinya. Ingin sekali ia menghukum anak gadisnya itu, tapi ia sangat menyayanginya. Akhirnya, sang ibu berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendoakan sang anak ditelan lumpur. Tak lama, doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Tuan Putri yang berkata sembarangan itu terjerembab, kakinya tersangkut dan tenggelam ke dalam lumpur hisap. Tuan Putri pun panik tak bisa melepaskan diri. Ia merengek ketakutan dan menangis karena badannya terus tenggelam dan hilang ke dalam lumpur rawa. Tuan Putri pun kaget karena ibunya mengetahui pembicaraannya dengan para pemuda di pesta panen itu semalam. Ia pun meminta maaf, namun sang ibu membiarkannya. Sang ibu hanya terdiam menyaksikan anaknya yang semakin lama semakin tenggelam ke dalam lumpur. Ia menangis namun hatinya tetap merasa kesal dan jengkel. Sang ibu tidak mau mendengarkan permintaan anaknya yang sekarang badannya sudah hampir seluruhnya tenggelam. Karena tak ditolong, akhirnya Tuan Putri pun tenggelam dan tertelan oleh lumpur hisap di rawa itu. Sementara, sang ibu malah mengambil gelang dan selendang jambi yang habis dipakai oleh anaknya yang durhaka. Maka, tiadalah anak gadis Pamuncak Rencong Talang. Setelah kejadian naas itu, daerah tenggelamnya Tuan Putri itu dinamakan Lempur yang berarti lumpur. Sonon, gelang dan selendang jambi yang diambil sang ibu dilempar ke 2 buah tebat yang berbeda di dekat lempur. Tebat yang dilemparkan barang Tuan Putri itu akhirnya diberi nama tebat gelang, dan yang lainnya disebut tebat jambi. Demikianlah dongeng Nusantara kita malam ini. Dari kisah ini, dapat pelajaran untuk selalu menghormati kedua orang tua kita. Janganlah sekali-kali untuk membantahnya. Terima kasih telah menonton dongeng kita malam ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk lebih banyak cerita rakyat Nusantara yang menarik lainnya.